Selamat pagi anak-anak, kita lanjutkan kembali pembelajaran materi kelas 5, tema 1, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran ke-6. Pak Guru harapkan anak-anak tetap semangat untuk belajar. Anak-anak bisa menyimak sambil membuka buku tematik terpadu kurikulum 2013, halaman 104. Pak Anto dan Benny kaget, tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Mereka berdua pun segera mencari dan menghampiri sumber suara tersebut. Oh, ternyata kaki salah satu pekerja keseleo karena terpleset saat melangkah keluar dari sawah. Dia nampak kesakitan sekali. Kenapa dengan Pak Bejo, Pak? Tanya Benny khawatir. Oh, kaki Pak Bejo keseleo. Rasanya sakit sekali, jawab Pak Anto. Apa itu keseleo, Pak? Tanya Benny penasaran. Keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan. Kekurangsiapan otot untuk melakukan suatu gerakan juga karena adanya paksaan gerakan pada otot, jelas Pak Anto. Oh, begitu ya Pak, sahut Benny. Benny, keseleo bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta dalam kegiatan apa saja, misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi keseleo atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama, jelas Pak Anto. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera, sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap, tambah Pak Anto. Oh, menguasai teknik berarti sangat penting ya Pak, agar kita dapat melakukan permainan dengan baik. Juga untuk memperkecil resiko terjadinya cedera, kata Benny. Setelah dirawat dan diobati, kaki Pak Bejo yang keseleo berangsur-angsur membaik. Dari yang sebelumnya tidak bisa digerakkan dan sakit, kini sudah bisa digerakkan tanpa terasa sakit. Kaki Pak Bejo sudah bisa ditekuk, diluruskan, dan diputar-putar. Pak Anto dan Benny pun senang melihatnya. Sekarang kaki Pak Bejo pun bisa digerak-gerakkan kembali. Pak Bejo pun dapat melakukan berbagai aktivitas yang memanfaatkan kerja otot. Ada beberapa macam kerja gerak otot anak-anak. Gerak meluruskan, gerak menekan, gerak memutar, gerak yang mendekatkan ke sumbu tubuh, maupun gerak yang membengkokkan. Contoh gerak menekuk atau meluruskan, yaitu gerak lutut, gerak siku, dan ruas-ruas jari tangan. Gerak menurunkan atau menekan ke bawah, contohnya gerak menghentakkan kaki dan menekan benda menggunakan tangan. Gerak menaikkan, contohnya gerakan saat mulut terbuka dan kembali tertutup. Gerakan memutar, contohnya yaitu gerakan kepala menengok kanan dan kiri. Gerak menjauhkan dan mendekatkan, contohnya gerak merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Itu beberapa macam gerak otot pada manusia.
Sekarang anak-anak coba diamati gambarnya, kemudian termasuk macam gerak otot yang mana, gerakan-gerakan pada gambar yang disajikan. Yang pertama yaitu gerakan membengkokkan. Kemudian sampingnya itu gerakan menekan ke bawah atau menurunkan. Kemudian sampingnya lagi gerakan yang mendekatkan sumbu tubuh. Gerakan menjauhkan, kemudian gerakan yang memutar lengan, dan yang terakhir yaitu gerakan yang membengkokkan, itu membengkokkan kakinya. Anak-anak sudah paham ya untuk macam-macam gerak pada otot. Selanjutnya kita akan belajar sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan dengan sendi. Ada sebuah gambar yaitu kerangka manusia. Yang pertama kita adalah sendi putar karena dapat digerakkan memutar. Kemudian sendi engsel yaitu pada lengan tangan yaitu hanya dapat digerakkan ke satu arah. Pada pangkal paha ada sendi peluru dapat bergerak ke semua arah. Kemudian pada pergelangan tangan yaitu sendi pelana dapat digerakkan kedua arah. Yang pada kaki itu sendi geser hanya dapat menggeser. Jadi adalah macam-macam dari sendi. Banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia, namun terkadang orang kurang perhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu, sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Bagaimana cara menjaga kesehatan otot? Cara menjaga dan merawat otot pada manusia ada beberapa macam. Yang pertama itu menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Yang kedua itu melakukan peregangan, kemudian melakukan latihan rutin. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Apabila terjadi nyeri pada otot, bisa kita gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram atau yang nyeri bisa menjadi lebih rileks. Coba renungkan anak-anak, dengan mempelajari organ gerak manusia, kita makin tahu betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Manusia diciptakan menjadi makhluk yang sempurna. Sekarang anak-anak bekerja sama dengan orang tua. Perhatikan bahwa orang tua kita adalah bekerja setiap hari, bekerja keras. Ayahmu, ibumu setiap hari bekerja untuk mencari nafkah. Coba anak-anak hari ini bekerja sama dengan orang tua, berkenan untuk memijiti ayah atau ibumu setelah pulang atau kerja, sebelum ibumu atau ayahmu beristirahat. Kamu mau bukan? Demikian anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.